Masya Allah. Ini kalau kita resapin artinya betul-betul menyelesup di hati kita, terus kita bazikirkan, Masya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ingin memperdalam atau bertanya kepada Ustadz, silakan di unmute ya, mic-nya masing-masing. Siapa nih? Silakan. Sepertinya udah Marnelis ya. Silakan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa yang dibilang Pak Mas tadi itu memang dilihat kalau kita lagi belajar atau mengikuti hafalan Asmaul Husna, banyak kata-kata yang hampir bersamaan atau yang kita malah tidak ngerti. Apakah benar bahasa Arab itu begitu tingginya atau begitu hebatnya mengenai apa namanya maknanya? Ya, mengenai maknanya, sehingganya bangsa-bangsa lain atau bahasa-bahasa lain dunia ini belum tentu bisa menerjemahkan secara pasti bahasa Arab yang keluar itu. Apakah benar begitu? Bagaimana Ustaz? Ya, itu kalau kita mau melebih-lebihkan. Jadi kalau mau melebihkan bahasa Arab, membahasa Arab begitu. Tapi ungkapan begitu juga ada makna lain tersembunyi. Jangan-jangan yang berbicara itu emang nggak ngerti. Gitu. Ya, tapi kalau saya, kalau memang dia maknanya luas, pasti ada bagian tertentu yang bisa diambil yang menjadi inti. Nah, itu kemudian Allah berikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika Allah sudah memilihkan satu lafaz, berarti sudah ada makna clear di dalamnya. Tinggal kita ambil yang clear-nya itu. Nah, dan memang benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran itu kan lebih tua dari Arab itu sendiri. Ya. Maka wajar kemudian pemahamannya tidak boleh hanya sebatas Arab. Pemahamannya harus memahami tentang kemahaagungan Allah yang memilih bahasa Arab. Allah, ya. Jadi bahasa Arab itu turunan dari bahasa Aramaik. Sebut Semit. Semit ini Arab, Yahudi, Suria. Nah, lahirlah di Arab itu bahasa Arab, di Yahudi ini bahasa Ibriu, Ibrani, di dalam bahasa Suria namanya bahasa Aramaik Suryaniyah. Nah, itu ke atas itu bahasanya bahasa Aramaik. Itulah dulu bahasanya Nabi Idris, Nuh, ya. Bahkan itu bahasanya Nabi Adam alaihissalam dulu bahasa ini. Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Isa ketika, tapi itu bukan Nabi Isa yang kita yakini ya, ketika hendak disalib, itu dia mengatakan lima sabaktani. Orang Arab tuh ngerti Pak, arti itu. Itu ilah. Orang mereka nyebutnya atau Allahumma. Lima sabaktani itu bahasa Arab dipahami, bahasa Ibrani pun orang paham. Lima sabaktani, lima taraktani. Kenapa engkau meninggalkan? Kita kalau lihat loh kok sama ya, kok mirip. Apa yang ternyata bahasa ini induknya sama. Nah, dan Allah memilih bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa paling udik kalau bahasa Arab dulu. Bahasa udik ini kan bahasa unik. Bahasa yang nggak pernah terkotori oleh politiknya orang berpolitik dari Persia atau Romawi. Nah, bahasanya masih murni. Karena bahasanya murni, Allah pilihlah bahasa Arab. Orang-orang Arab Badui itu kan polos-polos. Ada yang baiati, ada yang macam-macam. Sehingga Allah memilih bahasa ini, karena bahasanya masih murni. Jika boleh disebut bahasa Aramaik lama itu, kemurniannya ada dalam bahasa Arab. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik.
Izin, Pak Mazwar. Ya, silakan Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya mau tanya mengenai surat Al-Hasr 59 itu. Kalau sebagai seorang ibu tuh biasanya kalau subuh itu banyak urusannya, Ustadz. Kalau misalnya ya dalam sholat saya sudah masukkan salah satu doa Al-Hasr dalam sholat saya, apakah itu sudah bisa saya anggap bahwa saya sudah melakukan bagian dari alamat surat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, emang urusan ibu-ibu kalau pagi agak banyak ya, agak ribet ya. Allah itu Maha Pemurah. Kita bisa membacanya di dalam sholat sunat kah atau dalam sholat wajib. Nah, dulu amalannya Raden Kiai Jailani di Bekasi itu seperti itu. Jadi amalannya itu dibawain dalam sholat. Itu sudah masuk membacanya di dalam zikir. Dan zikir yang paling afdal itu sholat. Jadi silakan Bu Diam diteruskan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang lain? Silakan di-unmute ya. Oh, Pak Zen, silakan Pak Zen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebetulnya sebelum saya bertanya itu menyambung tadi ya Pak Mardelis, itu memang bahasa Arab ini makin didalami makin luar biasa. Contohnya ayat-ayat itu kan pendek, tapi clear and clean gitu Ustaz. Sehingga kalau seperti Pak Mazwar belajar sekejap itu tahan 20 minggu itu, saya kok sekarang pakai ini aja, satu ayat yang diterjemah, satu ayat yang diterjemah, itu yang pakai Quran digital itu. Jadi memang bahasa Arab ini ya satu kata aja lah luar biasa gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya ini kaitannya dengan ini nama Allah yang biasa di Quran itu kan sering disebut misalnya Ghafurur Rahim gitu kan, Mukmin, Muhaimin. Apa rahasianya sampai disebut 2 kali itu asma Allah itu? Terima kasih. Ya, Mukmin al-Muhaimin, kenapa diulang? Padahal maknanya berdekatan. Karena manusia itu pada dasarnya bersifat gelisah. Maka Allah mengulang-ulang dan menyebutkan dalam penamaan yang berbeda bahwa aku telah beri kamu garansi kok gitu. Apa pertama? Yang pertama al-mu'min, yang memberikan garansi keamanan, kedamaian. Yang al-muhaimin memberikan garansi ketenangan atau garansi rezeki. Jadi muhaimin ini kalau di kitab Imam Ghazali Al-Maqsad Al-Asna itu diartikan yang memberikan jaminan bahwa rezekinya Pak Zen itu tidak akan dimakan oleh gurita. Ya. Jadi suami istri aja nggak akan bisa ngambil. Nah itu muhaimin itu Pak. Anak. Jadi gak usah cemas lah masalah anak. Anak itu sudah ada jatahnya. Jadi Bapak Ibu biasanya di umur ini sama semua ya, orang tua saya lihat begitu semua, orang tua terhadap anaknya itu agak khawatir terhadap anaknya, baik urusan agamanya, urusan dunianya. Udahlah, baca nama Al-Mu'min, baca Al-Muhaimin, katakan ya Allah kan engkau sudah jamin. Nah, karena ini bukan wilayah kita, maka memikirkan masalah hal seperti ini itu melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik kehambaan, maka hamba-hamba ini menjadi galau. Jadi kapan seseorang itu akan merasa galau gelisah? Kalau dia keluar dari jalur dirinya. Nah, jadi nggak usah pikirkan yang sudah dijamin oleh Allah. Gitu. Sekali saya memikirkan hal yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian kepikiran itu, di saat itulah rasa kedamaian itu hilang. Rasa diberi garansi itu hilang. Nah, ini rahasianya. Jadi Allah itu boleh kita sebut, tapi ini bahasa kita aja ya. Allah itu maha cerewet ya, maha nyinyir, supaya orang ini paham gitu, tapi nggak paham-paham. Iya. Ya, gitu Pak.
Ya, Pak Zen. Maaf, lanjutannya itu kalau perasaan bukan galau tapi menyesal. Katakanlah akhir-akhir ini ada rasa sesal bahwa kita tidak cukup membekali mendidik masalah agama kepada anak. Sehingga anak sendiri itu ya kurang sesuai lah dengan syariat yang diajarkan. Sehingga di situ kan ada rasa sesal, Ustaz. Apakah cukup dengan zikir mukmin muhaimin atau bagaimana solusinya? Secara lahir tetap memberikan nasihat pasti, karena hayat masih dikandung badan, ya kita tunaikan asbab zahirnya. Tapi secara batin, dua nama inilah yang bisa menenangkan hati, Pak. Jadi pulangkan garansinya kepada Allah. Ya Allah yang menjamin urusan aku, urusan keluargaku, urusan anakku. Bahkan kalau wali-wali Allah itu dia nggak mikirin anaknya doang. Mikirin umat dan hamba Allah sedunia. Dipulangkan, ya Allah, Engkau yang jamin mereka. Aku pulangkan persoalan mereka kepada Engkau. Ya dulu kita seperti itu kan ya kehendak Allah juga. Nah, maka kita sekarang meminta dengan kehendaknya yang maha luas, yang maha bebas, yang maha tiada batas itu, Allah kemudian mengarahkan keluarga kita, anak-anak kepada hal-hal yang baik. Insya Allah berbisiklah kepada sang penguasa hati, maka semua hati nanti akan tunduk kepadanya. Amin, amin, amin. Jazakallah.